Bismillahirrahmanirrahim. Wallati yatinal fahishata min nisaikum. An-Nisa ayat 15 ya. Dan perempuan-perempuan yang mereka berbuat fahisah. Fahisah itu kalau terjemahan kan kekejian. Itu dimaksud zina, karena zina itu di mata Allah dianggap kekejian. Min nisaikum, dari istri-istri kalian. Fastashidu alaihin arba'atan minkum, maka carilah atas mereka saksi 4 orang. Terus enten tiang jaler kok menuduh istrinya zina, niki harus menghadirkan saksi 4 orang. Nah saat ini kan usung video Pak, lokasi perlu ya CCTV, CCTV ya. Terus walaupun sudah ada CCTV, tetap harus ada 4 saksi. Karena bagaimanapun digital itu bisa diolah, data ini bisa diolah. Walaupun mungkin itu kemungkinan kecil, ini asli gini misalnya. Tapi karena ada kemungkinan diolah data ini itu yang menjadikan belum mencukupi untuk dijadikan sebagai bukti, kecuali memang ada 4 orang yang tahu betul prosesnya, tahu betul kejadiannya. Jadi orang-orang luhur tidak melihat dari atas atau tidak melihat dari depan, tapi betul-betul tahu telah terjadi, terus masuk. Nah, baru niku bisa dijadikan sebagai tuntutan, karena menuduh zina juga sesuatu hal yang dosa besar. Menuduh zina itu dosa besar. Dengan lah enten mboten tahu persis nih, wong itu rok minian terus metu komplek. Kita tidak boleh langsung menuduh itu zina. Ketika kita menuduh mereka zina, kita harus menghadirkan 4 saksi. Karena gandengannya memang zina itu kan dosa besar, konsekuensinya juga berat. Maka juga tidak sembarangan orang boleh menuduh orang lain zina. Nabi mawon enten tiang sing ngaku melakukan zina mawon tidak langsung dipercaya. Mosok ora lah, paling ora sadar, paling ora tenanan, atau paling nyenggol tok. Apalagi ini kok istrinya sendiri yang dituduh. Kita harus menghadirkan 4 saksi. Faisyah itu, maka jika 4 saksi itu ditemukan, misalnya betul-betul melihat, bukan lewat video, paham sikuhuna fil buyuti, maka dulu hukum dulu ini kemudian dihapus hukum ini ya. Sebelum dihapus itu hukumannya adalah dirumahkan atau ditahan di rumah atau tawafaulan mautu sampai mati. Berarti dihukum seumur hidup, tidak boleh keluar rumah. Karena ini akan rumah khusus untuk ini namanya tahanan. Jadi untuk rumah itu tapi penjara penjara. Oh ya jalallahu lahu nasabila, atau Allah akan menjadikan bagi mereka jalan yang lain, cara yang lain. Dan ini inisial dari Allah bahwa akan ada hukum lanjutan setelah ini. Lah, hukum lanjutan ini ku penjani ayat nih. Azaniyatu azani fazlitu kulawati mimman yarajadatan. Niku hukum yang kemudian diperbarui oleh Allah menggantikan hukum ini, yaitu bagi orang yang zina baik laki-laki maupun perempuan maka dicambuk 100 kali. Dan mungkin yang pun nikah niku dirajam sampai mati. Memang berat. Jadi
kejadiannya hanya 3 menit 5 menit gitu, tapi bisa fatal karena nopo-nopo niku merusak keturunan mungkin. Dia akan menurunkan tidak punya nasab ke bapaknya, jadi mek anaknya ibu itu akhirnya dia apa tidak punya wali gitu. Seandainya ini menikah, seandainya nopo besar niki bukan muhrimnya bapak biologisnya, jadi ambil bapaknya batal ya jauh sama bayangnya urip saoma dan terus batal ambil bapaknya kan ruwet kan. Apakah kemudian berarti itu karena bukan muhrim boleh dinikah? Boleh secara agama. Karena dia tidak punya nasab ke bapaknya. Nah itu kan terus karu-karuan. Artinya perkara sepele tapi selanjutnya membawa bencana itu sampai atau mungkin warisan karena dia bukan anak bapaknya secara syar'i maka juga tidak mendapat warisan. Semoga kita dihindarkan dari zina diri kita dan semua keturunan-keturunan kita. Lah waladani lanjutipun waladani atiyani aminkum fa'aduna. Dua orang yang mereka melakukan kekejian zina itu minkum fa'aduna, maka hukumlah keduanya. Terus dua orang yang melakukan zina niku sing dihukum dua-duane. Boten mentang-mentang lho sing wedok nyapa tapi kan gelem kan ini pada apa enggak dua-duanya, kecuali memang terjadi kasus pemaksaan atau pemerkosaan. Nah kalau itu yang dihukum hanya salah satu, tapi mboten tidak diterima jika yang diperkosa itu laki-laki, karena jika laki-laki tidak mau ya tidak akan terjadi gitu. Tapi jika perempuan tidak mau bisa saja terjadi. Maka jika salah satu yang harus dihukum itu pasti yang laki-laki. Apa sih wong lanang ngoten. Innallaha kana tawwabur rahimah. Fa in taba wa aslaha fa ridwanuma innallaha kana tawwabur rahimah. Maka jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka ridwanuma niku janganlah lagi memandang buruk kepada mereka. Jadi karena Allah niku innallaha kana tawwabur rahim. Allah itu maha menerima taubat, maha memberi rahmat. Jadi ketika ada seseorang yang sudah diterima oleh Allah taubatnya, maka dia bersih dosanya dan kemudian derajatnya naik dari orang yang buruk menjadi orang yang baik. Jadi walaupun dulu waktu zaman di masa lalu ya dia orang pendosa besar, ketika dia bertaubat dan tobat diterima oleh Allah, ini kemudian berbalik menjadi orang yang baik. Maka kita jangan mudah menghakimi seseorang yang masa lalunya buruk, belum tentu mereka itu lebih buruk dari kita atau kita lebih baik dari mereka. Bisa saja mereka tobat diterima oleh Allah, sedangkan kita justru malah lupa dengan dosa-dosa kita, walaupun kita tidak melakukan dosa besar gitu, kecil-kecil tapi diakumulasi malah akeh kan. Mereka dosa besar langsung tobat, langsung disetep oleh Allah. Innama taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat itu diterima oleh Allah bagi orang-orang yang melakukan keburukan atau dosa
karena kebodohan, kemudian dia bertobat dalam waktu yang dekat. Terus tobat niku yang dianjurkan segera, mboten ditunda-tunda. Soalnya lah wis tak kuat awake tak tobat saiki jiroso iman-iman. Nah, iki justru ngeten iki mengecilkan kemungkinan diterima oleh Allah. Ya lek pas umurnya sampai tua ya katanya. Lek pas lagi napa melakukan dosa terus mati, nah, rugi. Fa ulaika yatubullahu alaihi, maka Allah aliman hakimah. Maka orang-orang yang segera bertaubat ketika dia merasa melakukan dosa, maka itu yang membuat potensi besar diterima taubatnya oleh Allah. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nggih. Pilih ngaten nggih ingkang saged diaturaken berkaitan ayat punika. Mungkin wonten ingkang dipun aturaken monggo. Melalui ayat-ayat ini kan hukumnya nantinya akan diganti kalau di. Nggih. Nah, terus ini ada kata yang maka jika keduanya bertobat dan Niku yang diganti hanya ayat 15 Pak Muhammad. Nggih. Nggih. Terus Hukuman tentang fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal maut niku mawon sing diganti. Yang lainnya mboten. Jadi sing berkaitan kali hukuman seumur hidup diganti dengan hukuman rajam itu oleh masalah tobatnya boten itu tadi ganti. tapi kan kalau derajat ya sudah berarti tobat belum derajat itu. Iya, tobatnya sebelum derajat. Jadi kita maka tinggalkanlah nggih Nggih. Nggih, Pak Ridwan Munganiku dari menghukum keduanya. Nggih, ya memang ditarik yen ngoten. Kamu mau tobat apa enggak? Nah, gandengannya kan aliman hakiman iki ngandhapi niku ketika dia mengatakan taubat ya sudah niku diserahkan kepada Allah. Kalau dia memang bertaubat betul berarti selesai kan ngoten. Tapi ketika dia hanya menghindari hukuman mawon, nah ini yang akan Allah yang Maha tahu, dan itu Allah nanti sendiri yang akan memberi. Dan hukuman di akhirat niku kan lebih berat daripada di dunia. yang hukuman rajam itu bisa dibutuhkan dengan tobat. Bisa, saged. Mungkin tidak semena-mena langsung ya. Mungkin diberi waktu dulu apakah memang perlu ada perubahan. Nah, yang iki sing saged hakim. Yang bisa hakim dalam kurun waktu beberapa kok dari tobat ya wis tobat hukumannya ditangguhkan. Kita kasih masa percobaan apakah dia memang memperbaiki diri. Hanya ngoten niku hakim ingkang bisa memutuskan seperti itu.